Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Atika pada pembelajaran matematika kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas bab ketiga, yaitu relasi dan fungsi. Kenapa sih kita harus belajar relasi dan fungsi? Kalian bisa melihat gambar pada layar kalian. Di situ terdapat satu orang yang memiliki banyak data. Nama, jumlah saudara, nomor induk, berat badan, nomor KTP, golongan darah, banyak sekali. Itu kalau satu orang. Kalau 2 orang, tentunya datanya malah semakin banyak. Kalau 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Semuanya data-data itu kalau dikumpulkan, tidak beraturan, maka membuat kita bingung untuk mengelompokkannya. Karena kita tidak mengetahui apa hubungan antara satu data itu dengan data yang lain. Materi yang akan kita bahas dalam satu bab, relasi dan fungsi, dibagi dua, yaitu relasi dan fungsi. Relasi sudah kita bahas pada pertemuan pertama kemarin. Nah, kali ini kita akan fokus membahas mengenai fungsi. Tujuan pembelajaran kali ini, kita bisa mendefinisikan fungsi. Kemudian membedakan mana yang fungsi dan bukan fungsi. Kemudian menyajikan fungsi tersebut ke dalam berbagai bentuk penyajian. Nanti kita akan bahas ada 5 bentuk penyajian fungsi. Mengingat materi sebelumnya, definisi relasi adalah hubungan yang memasangkan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Artinya relasi itu adalah hubungan antara satu himpunan dengan anggota himpunan lain. Misalkan himpunan tersebut A dan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota A berpasangan dengan anggota himpunan B. Jika tidak ada anggota yang berpasangan, maka tidak bisa disebut relasi. Selanjutnya, untuk memahami relasi tersebut, kita bisa melihat silsilah keluarga Bapak Manduri dan Marhawi. Di situ memiliki 4 orang anak yang sudah berkeluarga semua dan 7 orang cucu. Apakah yang dimaksud relasi? Relasi itu hubungan. Artinya, tiap anggota keluarga tersebut memiliki hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Langsung masuk contoh saja. Misalkan himpunan A, Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Sedangkan himpunan B, Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci. Siapakah mereka? Bisa kita lihat dari bagan tadi. Pertanyaannya, hubungan antara anggota himpunan A ke B adalah, artinya relasi antara anggota himpunan A ke B itu apa? Kemudian, hubungan antara anggota himpunan B ke A adalah, artinya relasi antara anggota himpunan B ke A itu apa? Kita ingat tadi, A ke B, berarti A Sulastri. Sulastri di sini adalah anak dari Bapak Manduri dan Ibu Marhawi. Sulastri ada Idris, Halim, kemudian Thohir, anak semuanya. Berarti ini anak dari Bapak Manduri.
Selanjutnya Wafi Faisal. Wafi Faisal Al-Rizki Alvin Najwa Suci ini adalah cucu dari Bapak Maduri, artinya anak dari anaknya Bapak Maduri. Artinya hubungan antara himpunan A ke B adalah A itu siapanya B. Maka di sini kita tulis hubungannya atau relasinya adalah orang tua dari. Artinya Sulastri orang tua dari Wafi, Idris orang tua dari Faisal, Alu, Rizki, dan seterusnya. Kemudian hubungan antara anggota himpunan B ke A, dibalik B ke A. B itu siapanya A. Kita lihat dari bagian tadi, B itu ini, B ini siapanya A. Berarti B ini adalah ya anak dari A. Berarti relasinya anak dari. Di sini biasanya kalian kesulitan untuk menentukan kata-kata ini. Jadi harus dipahami satu persatu. Selanjutnya, cara menyajikan relasi. Ada 3 kemarin. Yang pertama diagram panah, himpunan pasangan berurutan, kemudian yang terakhir diagram kartesius. Kemarin sudah dibahas satu persatu. Langsung masuk contoh soal saja. Himpunan A sama seperti tadi, Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Himpunan B, Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, Suci. Kita ambil salah satu relasi aja. Nyatakanlah relasi orang tua dari antara anggota himpunan A ke B. Jadi relasinya orang tua dari. Pertanyaannya, kita disuruh membuat diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama diagram panah. Himpunan A kita tulis sebelah kiri, dan himpunan B kita tulis sebelah kanan. Bagaimana cara menghubungkannya? Kita lihat tadi silsilahnya, bagannya. Ini, Sulastri itu orang tua dari siapa? Ini, Sulastri orang tua dari Wafi. Berarti Sulastri, panah, Wafi. Selanjutnya, Idris orang tua dari siapa? Kita lihat tadi, Bang. Idris orang tua dari Faisal, Alu, dan Rizki. Jadi kita buat 3 panah. Faisal, Alu, Rizki. Kemudian Halim orang tua dari siapa? Kita lihat Halim orang tua dari Alvin dan Najwa. Kita buat garis panah. Terakhir, Thohir orang tua dari siapa? Kita lihat tadi Thohir orang tua dari Suci. Jadi Thohir orang tua dari Suci. Jadi kuncinya adalah pada kata-kata ini, pada relasinya. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Dari diagram panah tadi, kita tinggal buat saja pasangannya. Diawali dengan kurung kurawal, terus himpunan A, Sulastri, Wafi. Artinya, Sulastri adalah orang tua dari Wafi. Selanjutnya Idris, orang tua dari Faisal. Idris, orang tua dari Alu. Kenapa kok dipisah satu-satu, nggak digabung? Tidak boleh. Berpasangan artinya dua-dua. Idris, orang tua dari Rizki. Halim, orang tua dari Alvin. Halim, orang tua Najwa. Berarti ada 7 pasangan. Sama seperti tadi diagram panah, ada 7 garis panah. Yang terakhir diagram kartesius, tinggal dihubungkan saja. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita isi nama orang tuanya, Sulastri, Idris, Halim, Thohir atau himpunan A.
Sedangkan Y kita isi dengan anggota himpunan B. Urutannya X, Y, A, B. Sulastri tadi orang tua dari Wafi, tinggal dihubungkan garisnya. Ini kita beri titik. Idris orang tua dari Faisal Al-Rizki. Halim orang tua dari Alvin Najwa. Dan Tohir orang tua dari Suci. Itu tadi ada 3 penyajian. Dia Kampana, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini fokusnya kita membahas apa sih itu fungsi. Apa sih itu fungsi? Kita bisa melihat tabel yang ada pada gambar. Itu ada diagram panah, ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan pasangan berurutannya ada 1,A, 2,A, 3,A, 4,A. Ini disebut fungsi. Selanjutnya gambar yang kedua, ada anggota himpunan A hanya 1 tapi mempunyai 3 pasangan, 1,A, 1,B, 1,C. Nah, ini bukan fungsi. Kenapa ya? Selanjutnya yang ketiga, anggota himpunan A 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 juga punya pasangan. Nah, ini disebut fungsi. Kira-kira kenapa? Apa itu fungsi? Dan mana yang termasuk bukan fungsi? Masih bingung? Kita lihat lagi gambar yang keempat. Ada anggota himpunan A, 3 punya pasangan, 3 punya pasangan lagi, ada 2 pasangan, 4 punya pasangan, 1 dan 2 tidak punya pasangan. Nah, ini disebut bukan fungsi. Kenapa ya? Gambar yang kelima, ini juga bukan fungsi. Yang keenam, ini juga termasuk bukan fungsi. Bisa dilihat, ya, bisa disimpulkan. Di tabel tersebut, kita bisa menyimpulkan apa perbedaan fungsi dan bukan fungsi. Fungsi itu apa sih? Semua anggota himpunan A mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A harus punya pasangan dengan anggota himpunan B. Bagaimana dengan himpunan B? Anggota himpunan A tidak boleh berpasangan dengan lebih dari 1 anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan A itu tidak boleh punya 2 pasangan, 3 pasangan, dan seterusnya. Harus punya 1 saja. Selanjutnya, anggota himpunan B boleh tidak berpasangan dengan anggota himpunan A. Kebalikannya ya, kalau A harus berpasangan, kalau B tidak berpasangan pun tidak apa-apa. Kalau bukan fungsi bagaimana? Ya, tidak semua anggota himpunan A mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Anggota himpunan A berpasangan dengan lebih dari 1 anggota himpunan B. Kalau ada salah satu anggota himpunan A yang tidak berpasangan, namanya bukan fungsi. Kalau ada anggota himpunan A yang berpasangan lebih dari 1, namanya juga bukan fungsi. Ciri-ciri fungsi. Semua anggota himpunan A berpasangan dengan 1 anggota himpunan B. Kemudian, anggota himpunan A tidak boleh berpasangan dengan lebih dari 1 anggota himpunan B. Yang terakhir, anggota himpunan B boleh tidak berpasangan dengan anggota himpunan A.
Dari ciri-ciri tersebut bisa disimpulkan definisi fungsi. Misalkan fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Bisa dikatakan fungsi dari A ke B, fungsi itu A tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Dari definisi fungsi tersebut, kita bisa menjelaskan contoh fungsi dan bukan fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Bisa kalian lihat pada buku paket halaman 98. Di situ sebutkan fungsi dan relasi dari himpunan A 1, 2, 3 ke himpunan B A, B. Pada tabel dijelaskan contoh fungsi dan bukan fungsi. Kita lihat contoh fungsi. Yang depan ini adalah anggota himpunan A. Kita lihat kalau fungsi, dia semua anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Kita bisa lihat yang depan ini angkanya berbeda semuanya. Dan semuanya anggota A ikut di dalamnya berpasangan. Kemudian anggota himpunan B berpasangan dengan anggota himpunan A. Bisa semuanya sama. Seperti nomor 1, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A juga. Ini berarti ketiganya berpasangan dengan A. Boleh, ini dikatakan fungsi. Atau bisa berpasangan dengan anggota himpunan B yang berbeda seperti ini. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, dan 3 berpasangan dengan B. Ini juga disebut fungsi. Selanjutnya contoh bukan fungsi bisa kita lihat di nomor 1. Kita lihat ini yang depan ini adalah anggota himpunan A. Anggota himpunan A 1, 2, 3. Tapi di sini hanya 1, 2, dan 2 lagi. Berarti sudah jelas bahwa ini bukan fungsi. Selanjutnya nomor 2 juga sama. Angka 2 berulang. Nomor 3 juga sama. Angka 1 berulang, tapi angka 2 tidak ada. Berarti bukan fungsi. Yang nomor 4 bisa ketahui 1 tidak ada, tapi 2 berulang. Namanya bukan fungsi. Kemudian nomor 5 yang berpasangan hanya angka 2. Angka 1 dan 3 tidak berpasangan. Berarti namanya juga bukan fungsi. Kemudian yang nomor 6, angka 2, ini ada double, berpasangan dengan A dan B, tetapi angka 3 tidak ada. Namanya bukan fungsi. Kemudian nomor 7, ini yang berpasangan anggota A adalah hanya 3 saja. Angka 1 dan 2 tidak berpasangan, berarti bukan fungsi. Ini mohon maaf. Yang terakhir nomor 8, kita lihat ini merupakan fungsi. Karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B. Ini mohon maaf ada kesalahan pada buku paket kalian. Bisa kalian revisi di situ, bisa kalian ingat-ingat. Sudah paham ya? Contoh fungsi dan bukan fungsi dari himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, perlu kalian ketahui, dalam konteks fungsi himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A itu disebut daerah asal atau domain.
Sedangkan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Kemudian himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau ring. Lebih jelasnya kita bisa melihat diagram panah berikut. Ini ada himpunan A dan himpunan B. Kita lihat semua anggota himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B, berarti ini bisa disebut fungsi. Kita lihat mana yang disebut daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, anggota himpunan A seluruhnya ini namanya daerah asal atau domain. Kita sebutkan anggotanya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, anggota himpunan B seluruhnya ini disebut daerah kawan atau kodomain. Kita sebutkan anggota himpunannya ada A, B, C. Selanjutnya, mana yang disebut daerah hasil? Daerah hasil itu adalah himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Di sini bisa kita lihat semua anggota himpunan A berpasangan dengan A. Jadi A ini kita sebut sebagai daerah hasil atau ring. Nah, ini anggota himpunannya hanya A saja. Kenapa B dan C tidak? Karena B dan C tidak berpasangan dengan anggota himpunan A. Bagaimana? Sudah jelas? Kita lanjutkan. Ini bentuk penyajian fungsi. Bentuk penyajian fungsi ada 5. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan, sama seperti tadi. Diagram panah, sama juga. Kemudian persamaan fungsi, ini yang baru. Kemudian tabel, ini juga baru. Dan juga grafik, ini juga baru. Hampir mirip dengan koordinat kartesius. Kemudian kita lanjutkan contoh. Supaya lebih jelasnya tentang bentuk penyajian fungsi, kita sajikan melalui contoh. Kalian bisa menyimak buku paket kalian halaman 104. Di situ ada soal, misalkan fungsi f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari ini. Relasinya setengah kali dari. Pertanyaannya, nyatakan fungsi tersebut dalam himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, grafik. Dan yang nomor 2, tentukanlah domain, kodomain, dan ringnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Dari soal, kita ketahui himpunan P dan himpunan Q tadi, relasinya setengah dari. Kita bisa memikirkan, anggota himpunan P yang setengah darinya dari himpunan Q, kita bisa melihat di sini. Nah, 1. 1 itu setengah dari berapa? Setengah dari 2. Artinya 2 kalau dikali setengah, hasilnya 1. Itu maksudnya. Maka pasangannya 1,2. Selanjutnya, 2 setengah dari berapa? Setengah dari 4. Jadi pasangannya 2,4. Selanjutnya, 3 setengah dari berapa? Setengah dari 6. Maka pasangannya 3,6. Lalu 4 pasangannya
setengah dari berapa? 8, jadi 4,8. Yang terakhir 5 setengah dari 10, berarti ada 5 pasangan. Kenapa harus ada 5 pasangan, Bu? Karena anggota P, kalau dikatakan fungsi, berarti anggota P harus berpasangan dengan anggota himpunan Q. Kalau anggota himpunan Q tidak berpasangan, tidak apa-apa, dia tetap disebut fungsi. Jelas? Kita lanjutkan. Yang B, diagram panah. Gampang saja, tinggal kita gambar diagram panahnya dari himpunan pasangan berurutan tadi ya. Ini ada himpunan P dan sebelah kanan himpunan Q. Relasinya jangan lupa ditulis setengah dari. Tadi 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 5 setengah dari 10. Jadi ada 5 garis panah di sini. Sama seperti tadi, ada 5 pasangan berurutan. Selanjutnya, persamaan fungsi, ini yang baru. Dari himpunan pasangan berurutan tadi yang sudah kita temukan, nah, kita bisa melihat persamaan fungsi itu memuat ada X, ada Y. Kalau kita ingat aljabar, mana yang X dan mana yang Y? Ini saya tulis menurun seperti ini. Yang depan ini dinamakan X. Yang belakang ini kita namakan Y. Kita ingat tadi, relasinya adalah setengah dari. Berarti X ini adalah setengah dari Y. Atau kita tulis kalimat matematikanya, X sama dengan setengah Y atau setengah kali Y. Kalinya tidak ditulis di sini ya. Nah, 2 ini semua ruas, kedua ruas kita kalikan dengan 2, maka jadinya 2 kali X hasilnya 2X, setengah 1/2 ini kali 2 hasilnya 1 Y, 1 kali Y. 1 masih kita tulis. Atau 2X sama dengan Y. Kita ingat konsep aljabar, kalau angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian, atau kita balik sekarang. Y sama dengan 2X. Atau bisa kita tulis Y, persamaan fungsinya bisa kita tulis Fx. Ini sama saja. Karena fungsinya tadi F, variabelnya X, jadi namanya Fx sama dengan 2X. Ini yang dinamakan persamaan fungsi. Jadi persamaan fungsinya Fx sama dengan 2X. Bagaimana? Kenapa ini harus Y sama dengan Y? Karena Y nilainya sama dengan Fx. Kita harus mengubah persamaan itu menjadi Y sama dengan. Tidak boleh hanya ini aja. Paham ya? Selanjutnya, dengan tabel. Gampang saja ini. Relasinya setengah dari, himpunannya tetap sama P dan Q. Relasi ini dinyatakan dengan tabel. Tadi ada X, yang bawah kita tulis Fx atau fungsi dari X. Angkanya yang atas ini kita tulis himpunan P, anggota himpunan P. 1 setengah dari 2. 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Dan 5 setengah dari 10. Ini dari mana, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. Dari anggota himpunan P. Sekali lagi ya. Semua anggota himpunan P harus berpasangan. Maka disebut fungsi. Yang terakhir, dengan grafik.
hampir sama diagram Cartesius. Nah, dari tabel tadi kita manfaatkan untuk menggambar grafik. Kita lihat X ini adalah sumbu X, Fx ini adalah tadi Y atau sumbu Y. 1, 2, berarti 1,2. 1,2. Kita ketik di sini. 2,4. Kita gambar 2,4. Selanjutnya 3,6. 3,6. Selanjutnya 4,8. Dan terakhir 5,10. Kita sudah dapat 5 titik, kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Nah, apakah selalu garis lurus? Ya. Y sama dengan 2X atau Fx sama dengan 2X tadi, persamaan fungsi tadi ya. Selanjutnya, kita jawab nomor 2. Menyatakan domain, kodomain, dan ringnya. Mana yang domain tadi, mana yang kodomain, dan mana yang ring. Kita ketahui himpunan P tadi dan himpunan Q, himpunan pasangan berurutannya tadi sudah kita cari pada nomor 1. Selanjutnya, mana yang domain? Domain adalah anggota himpunan P. Kita tulis seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5. Kodomain semuanya anggota dari himpunan Q. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seluruhnya. Dan ring itu daerah hasil. Daerah hasil itu dari mana? Adalah anggota himpunan Q yang berpasangan dengan anggota himpunan P, atau bisa kita lihat pada himpunan pasangan berurutan itu bagian yang belakang seperti ini. Nah, 2 ya, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian yang terakhir 10. Ya, kalau ini domainnya ini ada 5, kodomainnya ada 10, dan ringnya ada 5. Jadi kita sudah menemukan domain, kodomain. Jadi kita sudah menemukan domain, kodomain, dan ringnya. Domain tadi adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, dan ring daerah hasil. Selanjutnya contoh, kalian bisa membuka buku paket halaman 103 nomor 4. Di situ ada latihan soal. Misalkan anggota himpunan A ini 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, dan 18. Dan anggota himpunan B 1, 6, 9. Relasinya anggota A sepertiga kali anggota B. Jadi ini sepertiga kalinya anggota B. Jadi kita hubungkan sepertiga kali. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Cara mengecek itu fungsi atau bukan, kita bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan, bisa juga menggunakan diagram panah, bisa juga menggunakan grafik, tabel, ataupun rumus. Yang gampang saja kita menggunakan diagram panah. Sebelah kiri kita tulis anggota himpunan A, sebelah kanan kita tulis anggota himpunan B. Relasinya sepertiga kali. Kita cek dulu.
3/3 kalinya dari berapa ya? Artinya B ini kalau dikali 1/3 itu hasilnya 3. Adakah? Ada, yaitu 9. Ini 9. Jadi 9 ini kalau dikali 1/3 hasilnya 3. 1/3 itu berapa sih Bu? Sama dengan 9 dibagi 3. Sama saja. Hasilnya 3. Lalu 4. 4 ini 1/3 kalinya dari berapa? Atau berapa bilangan yang dikali 1/3 hasilnya 4? Harusnya ada 12 ya, tidak ada di sini. Maka tidak ada lagi 6. 1/3 kalinya dari berapa? Angka berapa yang dikali 1/3 hasilnya 6? Hasilnya 18, tidak ada. Kita cek satu persatu. 8, tidak ada juga, harusnya 24. 9 harusnya 27. 12 harusnya 36. 14 harusnya 42, 18 harusnya 54, tidak ada, yang ada hanya 9. Jadi pasangannya hanya 13 dengan 9. Apakah termasuk fungsi? Dari konsep fungsi itu semua anggota himpunan A harus berpasangan. Nah, ini yang berpasangan hanya angka 3 saja, hanya 1 saja. Berarti tidak bisa dikatakan fungsi. Jadi relasi dari A ke B bukan merupakan fungsi, karena tidak semua anggota himpunan A berpasangan dengan anggota himpunan B. Sampai sini bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semuanya tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.